Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih untuk Ibu Selvi Fauzar SEMM yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Baiklah, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Lala Nadilah, yang kedua ada Primadana Syaputra, dan yang ketiga ada Sagita Dwi Safitri. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang riset pemasaran dan peramalan permintaan. Yang pertama, ada riset pemasaran, yaitu proses mengidentifikasi, mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis data atau informasi tentang pemasaran yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan peluang dan masalah-masalah dalam pasar agar aktivitas pemasaran lebih efektif. Adapun juga tujuan riset pemasaran, yaitu adalah evaluating, yang kedua ada understanding, yang ketiga ada predicting. Evaluating itu, riset pemasarannya biasanya digunakan untuk mengevaluasi program-program pemasaran yang telah dilakukan sebelumnya. Fungsi evaluasi dalam riset pemasaran ini juga termasuk ketika perusahaan ingin melakukan review terhadap brand positioning dibandingkan dengan produk pesaing. Yang kedua ada understanding. Riset pemasaran ini berfungsi untuk menekankan pada tujuan untuk memahami konsumen sebagai salah satu insight atau maksudnya sangat penting bagi perusahaan. Yang ketiga ada predicting. Predicting ini biasanya dilakukan dalam riset pemasaran yang sangat berisiko karena sifatnya sangat relatif. Ketika sebuah brand ingin membidik pasar baru, maka riset pemasaran selalu dijadikan sebagai acuan bahan utama. Begitu ketika perusahaan ingin menyusun strategi pemasaran baru, riset pemasaran masih menjadi penilaian utama. Baik, kita masuk ke jenis riset pemasaran. Yang pertama ada problem solving research. Riset pemasaran yang digunakan untuk mengidentifikasi serta memecahkan permasalahan yang sering terjadi dalam pemasaran. Yang kedua ada controlling research. Riset pemasaran yang diadakan untuk pengawasan, pengendalian, dan proses bisnis serta pemasaran yang sering terjadi. Yang ketiga ada planning research, yang diadakan untuk mendapatkan informasi sebagai panduan dalam merencanakan kegiatan pemasaran. Baiklah, masuk langkah-langkah riset, yaitu ada yang pertama merumuskan masalah. Yang kedua kita menentukan desain riset. Yang ketiga merancang metode pengumpulan data. Yang keempat ada data sampel dan pengumpulan data. Yang kelima ada melakukan analisis dan interpretasi data. Yang ketujuh terakhir menyusun laporan riset. Pengukuran produktivitas. Pengertian pengukuran produktivitas pemasaran. Pengukuran permintaan adalah usaha untuk mengetahui permintaan atas suatu produk atau sekelompok produk di masa yang lalu dan di masa yang sekarang dalam kendala satu aset kondisi tertentu. Pendekatan time series. Sistem. Input, generation process, output, random effect. Pendekatan yang memperhatikan hubungan sebab akibat. Sistem. Input, cause and effect relationship, output, random effect. Proses peramalan permintaan. Analisis ekonomi yakni yang mengadakan proyeksi terhadap aspek-aspek makro terutama aspek kependudukan dan pendapatan. Yang kedua, analisis industri yakni analisis terhadap permintaan pasar di seluruh perusahaan yang menghasilkan produk sejenis dari produk yang diusulkan dalam studi kelayakan proyek. Yang ketiga, analisis penjualan mass lalu yakni dilakukan dengan melihat market positioning produk dalam struktur persaingan dan daripada dapat diketahui market share produk tersebut. Yang keempat,
Analisis peramalan permintaan di mana berkaitan dengan perencanaan program pemasaran di masa yang akan datang. Yang kelima, pengawasan hasil dari peramalan, yakni usaha minimalisasi kesalahan hasil dari berbagai teknik peramalan yang digunakan. Baiklah, saya akan melanjutkan kembali penerangan yang sebelumnya dilakukan oleh Primadana. Di sini saya akan membahas tentang kendala-kendala yang akan dihadapi dalam peramalan permintaan. Yang pertama adalah waktu. Waktu yang dimaksud adalah jangka waktu yang digunakan pada awal riset hingga menjangkau peramalan. Yang kedua adalah tingkah laku data yang meliputi jumlah, ketetapan, dan tingkah laku data di masa yang lalu dan di masa yang sedang tersedia. Yang ketiga adalah tipe modal, yaitu menggunakan metode time series, kualisasi, atau yang lainnya. Yang keempat adalah biaya. Yang dimaksud adalah penyediaan dana yang digunakan untuk melakukan studi kelayakan proyek. Yang kelima adalah tingkat ketetapan, yang dimana diinginkan ketelitian dan kecermatan peramalan yang diinginkan. Yang keenam adalah kemudahan penetapan, yaitu kemudahan manajemen data dan biaya. Selanjutnya adalah peramalan produk baru, di mana terbagi menjadi dua metode, yaitu metode time series dan metode third linear. Metode linear series adalah di mana metode yang hanya berdasarkan pada data di masa lalunya. Metode third linear bisa diformasikan menjadi Y sama dengan A tambah B dan X. Dalam metode ini juga terbagi menjadi beberapa metode-metode lain, seperti metode Let's Square, metode Product Moment, metode setengah rata, metode kuadratik, metode eksponensial sederhana, metode regresi korelasi, metode peramalan penjualan, di mana setiap metode ini memiliki rumus dan jalannya masing-masing yang dapat kalian lihat pada makalah yang kita lampirkan. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan materi ini, saya mewakili kelompok saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan berterima kasih kepada dosen pembimbing kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.